Oke, ya selamat pagi Pak Agus. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Agus di acara sesi sharing pagi hari ini ya Pak Agus ya, dengan prodi, dengan mahasiswa-mahasiswa kita nih yang sudah siap nih, mahasiswa kita yang ini sudah mengambil tugas akhir ya, dan mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi juga. Dan selamat pagi dan selamat salam sehat ya buat teman-teman yang ada di rumah. Mungkin untuk kali ini kita duduk dulu yang santai ya, duduk di tempat yang nyaman ya, tempat duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran ya teman-teman. Jadi duduk gitu ya, mungkin sambil ngeteh, ngopi ya, boleh ya Pak Agus ya, sambil Boleh, ngopi, boleh. sambil sarapan juga boleh. Ini saya juga senang sarapan. Jadi teman-teman silakan sesantai mungkin karena ini bukan perkuliahan ya. Pak Agus juga tidak strict ya. Jadi santai saja. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditulis di kolom chat, nanti ditanyakan seperti apa. Lalu jika ada yang merasa aneh gitu ya di slide-nya tidak muncul dan sebagainya, langsung saja bisa di open mic ya, atau misalkan suaranya putus-putus dan sebagainya silakan. Nah, sebelum kita mulai, kita sesi foto dulu ya Pak Agus ya. Mohon maaf ini waktu ke Oh, foto dulu, bilang di ya, belakang. Ya, boleh, boleh. ya, yang lain mungkin silakan di open cam dulu teman-teman. Ya, saya sambil lihat nih pesertanya nih. Oke, sudah pada mandi belum ini semua di pagi hari ini? Oke. Oke. Yang lain? Ya. Oke. Oh, ini wajah-wajah bentar lagi wisuda nih. Amin. Amin ya. Oke, ini ada. Oke. Yang lain ditunggu? Ya. Oke. Ya. Oke. Nggak apa-apa kalau sambil jemuran juga nggak apa-apa ya. Sambil jemur di pagi hari boleh ya. Oke, santai saja. Oke. Ya, ini dalam rangka motivasi ya Pak Agus ya. Jadi motivasi teman-teman supaya semangat gitu ya untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi bukan memaksa gitu ya. Kita hanya ingin sharing gitu ya, sharing ilmu. Siapa tahu teman-teman ini berguna nanti tidak hanya untuk TA, teman-teman ini bisa ketika teman-teman kerja, siapa tahu kerja sebagai data scientist. Wah, ini penting gitu ya, persiapan data gitu ya, data crushing dan sebagainya. Ini akan selamat pertemuannya nanti pagi, sore ya Pak ya, Pak Agus ya. Pagi, Ya, sore, dua, besok dua lagi sesi ya. per hari. 2 sesi ya, 1 hari 2 sesi. Nah ini teman-teman dimanfaatkan ini gitu ya. Kalau saya dulu nggak ada yang begini ya. Nah, kalau sekarang kan sudah disediakan, tinggal lahap kan, gratis lagi ya teman-teman ya. Jadi dimanfaatkan sebesar mungkin gitu ya. Oke, ini prodi sudah menyiapkan nih teman-teman, ada para expert ya, jadi supaya dimanfaatkan. Oke, saya mau take ya. Sebentar ini kok saya salah ini apa nih? Take gallery ya. Oke, ya. Oke, screenshot dulu. Oke, siap ya teman-teman ya. Senyum yang manis. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, ini slide pertama. Saya simpan dulu slide pertama. Oke, mohon maaf ini agak gaptek ya. S1 gitu ya. Save ya. Oke. Berikutnya teman-teman, ini slide kedua, ini ada 6 slide loh. Wah, ini slide kedua banyak yang masih belum buka nih. Ada Wanda, ada Kalisya ya. Ada Cipta Tias, ada Laras ya, ada Yusril, ya, ada Dewa Made. Belum nih ya. Oke. Dibuka dulu aja nggak apa-apa. Oke. Ya, nanti pakai skincare-nya belakangan aja ya. Oke, senyum ya. Oke, ya, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu, teman-teman. Simpan dulu S2. Ya, ini S2. Wah, ini bentar lagi S2 nih. S2. Save. Oke, slide ketiga. Waduh, ini pada belum bangun nih slide ketiga ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita di akhir kalau masih ada yang mau on cam, silakan ya. Oke, kita balik lagi, teman-teman. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Agus ya. Pak Agus ini dosen baru kita ya. Nah, beliau dosen baru ya. Dan
dan beliau sangat luar biasa ya, mau sharing dengan kita ya, bagaimana bagaimana mengolah data ya Pak ya. Oke, untuk di sini terutama untuk Python, mungkin teman-teman yang menggunakan Python ini wajib ini ya, karena untuk pre-processing terutama ya, karena gimana caranya kita mengolah data itu dengan apa ya, dengan baik ya, supaya model yang akan kita gunakan itu bagus begitu ya. Jadi modelnya supaya tidak ganti-ganti, jadi bukan kayak trial and error gitu ya. Ganti model jelek ganti model jelek padahal di satu sisi ada sesuatu hal yang perlu kita lihat dari sisi data gitu ya, sebelum kita lakukan tadi ya apa, entah mau machine learning whatever ya, apa yang akan lakukan. Oke Pak Agus, supaya tidak berlama-lama, waktu saya persilakan Pak Agus, silakan. Makasih Pak Ari. Bentar. Share screen. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah Pak Agus, sudah jelas. Sudah Pak. Di saya sudah. Yang lain teman-teman sudah ya? Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya teman-teman semua, ya para pejuang TA dan proposal semua nih di sini. Apa kabar? Sehat? Ya, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun teman-teman berada, terutama di masa pandemi ini. Apa kabar TA? Apa kabar proposal? Lancar, menyenangkan? Mungkin pertanyaannya salah ya, karena pertanyaan ini mungkin agak sensitif bagi sebagian dari teman-teman di sini. Ya itu bisa dipahami karena memang TA itu biasanya diidentikan dengan perjuangan, kerja keras, pengorbanan. Kemudian di sana juga ada tekanan dari pembimbing, tekanan dari orang tua, tekanan dari sesama teman mahasiswa. Kemudian perjuangannya juga biasanya tidak mudah. Perjuangan apa misalnya merumuskan masalah, perjuangan memahami literature dan algoritma misalnya, perjuangan programming, debugging, dan mungkin juga perjuangan dengan pemrosesan data yang akan coba bantu pada sesi kali ini. Ya, jadi kami dari tim sukses TA Prodi S1 hadir untuk membantu teman-teman semua ya. Kami dibentuk untuk mendukung teman-teman semua dalam program lulus tepat waktu. Ya, dalam hal ini kami saat ini sedang mengadakan program Triple C ini ya, Coding, Coaching, and Clinic, yang pada kesempatan kali ini akan berfokus ke bahasa pemrograman Python, ya the hottest programming language ya, bahasa pemrograman yang paling populer di dunia research maupun di dunia industri saat ini. Kemudian untuk sesi pertama ini kita akan berfokus untuk membahas data crunching atau data wrangling using Pandas. Ya, jadi kami berharap bahwa dengan program ini kami bisa membantu teman-teman dalam hal programming, karena programming itu adalah aspek yang selalu ada dalam hampir semua TA di Fakultas Informatika dan merupakan aspek yang sangat vital dan menentukan keberhasilan dari TA teman-teman semua. Ya, kemudian dalam sesi kali ini
saya tidak akan masuk ke teknis yang terlalu detail, karena workshop kali ini dimaksudkan untuk apa? Untuk katalis ya, untuk membuka pintu bagi teman-teman yang belum familiar dengan Python. Dan setelah ini harapannya teman-teman dengan apa sedikit bekal yang kita sampaikan di sini, sedikit pengetahuan yang kita sampaikan di sini, bisa mengeksplor sendiri, melanjutkan mengeksplor sendiri, dan atau bahkan membangun proyek sendiri gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Python, ya anggap saja ini sebagai refreshment atau mengulang kembali, dan harapannya nanti juga mungkin ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari, yang kita dapatkan di sini ya. Baik, kita mulai saja dengan materi. Ya, pertama terkait motivasi. Ya, seberapa pentingkah data wrangling atau data crunching ini? Kita lihat grafik ini ya, grafik yang menunjukkan berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh data scientist untuk setiap kegiatan terkait data. Building training sets, cleaning and organizing data, collecting data sets, mining data for patterns, refining algorithms. Teman-teman bisa lihat di sini aktivitas apa yang paling banyak menghabiskan waktu bagi para data scientist. Apakah mining data for patterns, seperti merunning data training yang kadang bisa makan waktu berhari-hari. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya pengalaman seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman mengira mining data for pattern itu yang menghabiskan waktu paling banyak. Ternyata tidak ya teman-teman. Ternyata aktivitas yang paling banyak menghabiskan waktu adalah cleaning and organizing data, alias data wrangling, alias data crunching ya. Yang di sini makan waktu 60%, sedangkan mining data for pattern 9% gitu ya. Itu menunjukkan pentingnya data wrangling atau susahnya data wrangling mungkin ya. Ya di antara dua itu. Sehingga para data scientist harus invest begitu banyak waktu untuk data wrangling-nya. Nah, apa itu data wrangling ya, atau data crunching? Data crunching adalah mentransform data yang asalnya messy ya, berantakan gitu ya bahasa Indonesianya, menjadi data yang tidy atau data yang rapi, yang inline dengan metode analitik kita ya. Sebagai contoh mungkin ini ada data starting data kita. Di situ ada nama, phone number, birth date, state. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada kekacauan di data di sini. Ada data yang tidak konsisten. Misalnya di nama, mungkin teman-teman bisa lihat di sini tidak konsisten ya strukturnya. Struktur dari nama, ada yang nama family name dulu baru first name, ada yang first name dulu. Ada yang pakai koma, ada yang tidak gitu ya. Kemudian untuk phone number ada yang menggunakan kode negara, ada yang tidak menggunakan kode wilayah sama sekali. Kemudian untuk birth date juga formatnya berbeda-beda, state juga yang disingkat ada yang dengan nama penuh. Nah, ini semua tidak menguntungkan bagi data analytics, karena nanti akan menghambat analisis data ya, menghambat scientist untuk menarik insights dari data. Nah, itu adalah tugas dari data wrangling untuk mentransform data yang berantakan ini menjadi data yang rapi seperti ini ya. Situ kita lihat dengan data wrangling hasilnya atau data akhirnya adalah data yang sudah rapi seperti ini ya, sudah konsisten.
kemudian berkualitas gitu ya. Seperti nama sudah kita urutkan, nama depan dulu baru nama belakang, kemudian phone number juga sudah kita seragamkan, kemudian birth date juga sudah kita seragamkan dengan numerik semua, kemudian state juga menggunakan nama penuh semua, kemudian kita juga meremove satu record di sini, recordnya Jacob Alan, karena ada data yang incomplete ya, ada data yang tidak lengkap, dan itu akan menghambat data analytics. Jadi jika jumlahnya sedikit bisa kita remove record tersebut. Jadi ini untuk gambaran apa yang kita lakukan dalam data wrangling itu ya. Jadi dari sini bisa kita lihat data wrangling itu penting karena itu akan mempercepat proses proses analitik ya untuk mengambil insight dari data. Yang jika data wrangling ini di skip, maka kita akan membayar mahal di belakang ya, karena nanti jadinya data analisisnya akan terhambat, akan ada inkonsistensi dari data yang membuat prosesnya menjadi lebih lama dan hasilnya tidak optimal. Jadi data wrangling ini adalah fondasi dari data analytics yang akan menentukan keberhasilan dari data analytics yang akan kita lakukan. Dan ini sangat penting baik di industri maupun di riset, termasuk di TA teman-teman semua. Dan ini tidak terbatas untuk TA yang terkait dengan machine learning ya. Mungkin TA yang lain yang bahkan di bidang sosial tapi yang menggunakan data juga memerlukan data wrangling, karena semua data itu biasanya awalnya berantakan, sehingga untuk analisis itu tetap harus dirapikan dengan data wrangling. Saya pernah punya pengalaman ketika PhD di Melbourne. Dulu saya membantu teman PhD yang risetnya di bidang keuangan atau di bidang marketing, tidak menggunakan machine learning, tapi tetap ada kebutuhan untuk data wrangling di situ, dan saya banyak membantu beliau untuk mentransform data menjadi data yang formatnya sesuai dengan metode analitik yang beliau gunakan. Jadi data wrangling ini berguna bagi siapapun, riset di bidang yang menggunakan data, tidak terbatasnya bidang yang terkait dengan machine learning. Kemudian ini adalah step-step yang perlu dilakukan ya untuk melakukan untuk mencapai format data yang kita inginkan dalam data wrangling ya. Yang pertama discovering. Discovering ini adalah memahami data atau memiliki use case yang jelas tentang data. Kemudian structuring ini adalah karena biasanya data awal itu kadang unstructured, bisa mungkin dari data email atau data teks atau data dari sensor. Nah, yang langkah kedua ini, step kedua ini adalah menstrukturkan data ini supaya inline dengan data analytics yang metode analitik yang akan kita gunakan. Kemudian step berikutnya adalah cleaning. Ini terkait dengan adanya missing values, kemudian outliers yang biasanya ada dalam data kita. Nah, itu harus kita bersihkan ya, data-data tersebut. Kemudian step berikutnya adalah enrichment. Ini adalah step di mana kita mempertimbangkan apakah data kita ini perlu di merge
atau dijoinkan dengan data sumber data yang lainnya. Jika perlu maka kita merge-kan dengan join, jika tidak perlu ya biarkan seperti itu. Kemudian step berikutnya adalah validating. Validating ini adalah sebuah proses yang berulang ya untuk memastikan datanya konsisten, kemudian berkualitas, kemudian secure, seperti misalnya konsistensi format, tanggal dan sebagainya. Kemudian step terakhir ini adalah publishing. Ya, memang ini publishing ini step di mana kita menyiapkan data kita ini supaya siap untuk diproses lebih lanjut di data analisis yang intinya gitu ya, yang sungguhnya gitu ya. Anggap saja ini data planning ini adalah pre-processing. Nah, publishing ini adalah mengemas data ini supaya bisa diakses oleh orang-orang yang akan melakukan real analytics ya, yang data analytics yang sesungguhnya, yang dengan machine learning atau dengan metode-metode yang lain. Saya kira cukup untuk teori-teorinya. Sekarang kita akan masuk ke praktek ya, praktek pemrograman. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan walkthrough ya, project-project di Jupyter Notebook, sambil kita akan menyusuri ya beberapa project di Jupyter Notebook sambil membahas operasi-operasi yang kita lakukan di situ. Baik, saya menggunakan, maaf. Oke, Pak, ini sudah di-sharing Pak Jupyter Notebook-nya, atau teman-teman bisa buka ini kali ya, Google Colab ya? Enggak, saya tidak men-sharing di Google Colab, mohon maaf. Oh ya, tapi teman-teman bisa coba di Google Colab ya? Nanti saya share aja di belakang karena ini. Oh gitu, jadi nggak langsung onsite ya Pak ya? Jadi kita dengerin aja dulu ya Pak ya, nanti di-share gitu ya? Ya. Oke. Kirain nanti teman-teman bisa langsung coba gitu, kalau ada error kan langsung ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, ini sudah saya siapkan, sudah Oke. Tinggal walkthrough, jadi kita tinggal menyusuri ini sambil membahas. Oke, siap Pak. Ya. Lanjut Pak Agus, silakan. Ini jelaskan ya, bisa dilihat Jupyter saya. Bisa ya, Pak, jelas. Ya, jadi di project pertama kita ini kita akan bekerja dengan employee data. Ya, di sini kita akan pertama akan meload data dari CSV file. Setelah itu baru kita akan melihat the power of Pandas ya dalam hal data wrangling gitu ya. Baik, kita jalankan saja. Nah, ini pertama kita import Pandas, kemudian kita menggunakan metode read CSV. Ya. Data sudah kita load ya. Ini adalah data employer, di situ ada employee, maksud saya, ada employee number, ada employee name, job, manager, hire date, salary, com, dan department number. Kemudian di sini disarankan bagi kita untuk mengeksplor data ini dengan menggunakan metode-metode berikut ini, seperti describe atau date types, shape, kemudian juga ada value counts ya. Sebelum kita mengeksekusi operasi-operasi ini, jika kita ingin tahu dokumentasi dari masing-masing metode, kita bisa melakukannya dengan seperti sorry, belum tercopy.
dengan menggunakan tanda tanya, kemudian kita run, maka kita akan ditampilkan dengan dokumentasi dari metode atau fungsi dari describe ini ya. Di situ bisa kita lihat, mungkin bisa kita perbesar, tidak ada. Nah, di situ bisa kita lihat spesifikasi dari describe ini. Di situ ada, jadi deskripsi dari describe ini sendiri adalah dia adalah deskriptif statistik yang mencakup mean, kemudian standard deviation, kemudian count dan sebagainya. Kemudian di dalam parameternya diantaranya ada percentile, kemudian ada include. Nah, include ini bisa kita set defaultnya ini hanya jika tidak kita gunakan include all misalnya, maka defaultnya metode ini akan menampilkan deskripsi statistik hanya untuk yang data numerik. Oh, enggak peduli itu. Manis. Enggak. Bentar ya, teman-teman, ini tolong di-mute dulu ya kalau masuk. Oke. Silakan Pak, mohon maaf Pak Agus. Yeah. Oke. Kemudian ini nanti akan kembaliannya adalah summary statistik dari series atau data frame yang menjadi inputan ya. Ini cara kita untuk melihat dokumentasi dari metode yang akan kita jalankan dengan menggunakan tanda tanya seperti ini. Baik, kita coba jalankan ya. Describe. Nah, di sini describe ini mengembalikan summary statistik yang terdiri dari count, mean, standard deviation, minimum value dan sebagainya. Nah, di sini defaultnya adalah ia hanya mengeluarkan summary statistik untuk numerical value. Nah, berdasarkan dokumentasi, jika kita include all, kita coba. Maka atribut-atribut yang nominal juga akan ditampilkan summary statistiknya di sini ya, seperti employer name, kemudian job ya, dan hire date ya, itu ditampilkan juga di sini. Tapi untuk bagian-bagian yang untuk statistik-statistik yang hanya tidak ada dan value yang ditampilkan adalah not a number ya, seperti ini. Kemudian untuk mengeksplor data lebih lanjut, kita juga bisa menggunakan property ya, property data types yang akan menampilkan data types dari masing-masing atribut. Kemudian shape yang akan menampilkan dimensi dari data frame kita. Kemudian kita juga bisa mengeksplor lebih lanjut misalnya dengan melihat value counts untuk job. Ya. Jadi yang crack ada 4 orang, salesman 4 orang, dan seterusnya. Kemudian dengan Pandas juga kita bisa melakukan cross table ya. Cross table ini adalah semacam incident matrix antara 2 dimensi ya. Misalnya dalam hal ini antara dimensi job dan dimensi number of department, maksud saya department number atau department ID. Tapi sebelumnya kita akan mengconvert hire date menjadi formatnya date time ya. Ini juga bagian dari data wrangling untuk ini mengconvert data menjadi data yang sesuai dengan metode analitik kita nanti. Dalam hal ini kita
mengconvert hire date menjadi yang berformat date time seperti seharusnya. Kemudian kita akan melakukan cross step ini untuk melihat incidence antara hire date dan department number. Nah, seperti ini, di situ bisa kita lihat kaitan antara atau insiden antara departemen dan jumlah hire-nya. Jumlah hire di masing-masing tahunnya ya. Tahun 1990 departemen 10 meng-hire 1 orang, 93 1 orang lagi, dan departemen 20 1 orang juga, sementara departemen 30 tidak meng-hire 1 pun, dan seterusnya. Kemudian di Pandas juga kita bisa melakukan aggregation and grouping by. Ya, saya kira ini banyak irisannya dengan DBMS ya, dengan SQL ya, SQL yang melibatkan DBMS, di mana di sana juga ada aggregation, group by. Nah, di Pandas ini juga disediakan fungsi-fungsi seperti itu. Nah, misalnya kita akan melihat salary maksimal dari dari masing-masing departemen ya. Jadi di group by departemen. Kita ingin melihat di setiap departemen ini salary maksimalnya berapa. Nah, ini kita bisa melakukan group by. Sekali lagi, jika kita ingin tahu dokumentasi dari sebuah fungsi, kita bisa menggunakan tanda tanya seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini group by itu parameternya return value-nya apa, dan seterusnya. Ya. Kemudian jika kita run kode ini, maka kita akan melihat salary maksimal dari masing-masing departemen. Di situ bisa kita lihat bahwa departemen 10 memiliki maximum salary yang paling tinggi. Kemudian kita juga bisa group by dalam 2 level ya, lebih dari 1 level maksudnya. Di situ group by departemen number dulu, kemudian job-nya. Jadi ada 2 level group di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk setiap departemen diperinci lagi dengan dengan job-nya, dengan pekerjaannya, kemudian setelah itu baru ditampilkan salary sum-nya. Ya. Nah, ya, jadi ada kita bisa melakukan group by dari beberapa level, pada beberapa level atribut. Kemudian kita juga bisa melakukan filtering dan querying, ya, seperti halnya di SQL, yaitu dengan menggunakan logical operation seperti ini. Nah, ini kode ini adalah untuk menemukan semua clerks, semua pegawai yang pekerjaannya sebagai clerk ya. Kemudian kalau kondisinya kita tambah lagi, maka akan menjadi lebih menyempit lagi. Kita akan kode ini, maka kita akan mengeluarkan clerk yang salary-nya lebih dari 800. Ya, ini semua clerk. Ada 4 orang clerk. Kemudian kita ingin tahu yang salary-nya lebih dari 800, 3 di antaranya. Ya, jadi ini bagi yang sudah familiar dengan
SQL ini sudah tidak asing lagi ya, karena banyak irisan. Kemudian berikutnya ada metode is-in ya, apakah elemen dari himpunan tertentu gitu ya, is-in itu maksudnya. Yang kembaliannya adalah Boolean value. Jika kita lihat saja apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Jadi ini akan mengeluarkan semua employee yang kerjanya either collect atau analyze ya. Analis. Kemudian berikutnya ini menampilkan siapa saja analis atau clerk gitu ya. Ya, jadi seperti itu dan sebagainya. Kemudian ini kondisi yang lebih rumit lagi, ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga sorting, mengurutkan data berdasarkan value berdasarkan atribut tertentu. Nah, dalam contoh ini kita akan mengurutkan data pegawai berdasarkan salary, kemudian hire date, 2 level. Kemudian ini karena ascending-nya false, maka berarti ini descending. Ya. Jadi ini diurutkan berdasarkan salary dari yang paling atas menurun, kemudian setelah itu diurutkan berdasarkan tanggal join-nya dari yang paling baru, ya. Tidak, ya. Kalau ada yang sama salary-nya maka diurutkan dari yang lebih baru. Kemudian seperti halnya di SQL, di Pandas ini juga kita memiliki fungsi untuk merge dan join, untuk menggabungkan dua buah entitas pada sebuah atribut yang dijoinkan gitu ya. Misalnya di sini kita punya data yang lain, ya, data departemen ya, detail dari departemennya, ya, data yang mendeskripsikan departemen sebagai sebuah entitas tersendiri ya. Nah, kita load data departemen. Nah, kita akan merge data departemen dengan data employee untuk memperkaya ya. Tadi kan salah satu stepnya adalah enrichment ya, memperkaya data kita yang memang itu mendukung data analitik kita. Jadi di sini kita butuhkan adanya merging antara dua entitas. Nah, di sini kita lakukan merge dengan left join ya. Ini konsepnya sama dengan konsep di database, ada inner join, outer join, left join, dan sebagainya. Nah, di sini kita sudah menggabungkan antara data employee dan data department. Di sini ada department name, kemudian ada location. Yes, dengan demikian ini sudah memperkaya data kita sehingga sekarang kita bisa melakukan cross check antara job dengan location. Tadinya kita tidak bisa
tidak ada lokasi kantor, tapi sekarang data kita sudah lebih kaya karena sudah di-join-kan dengan data departemen, sehingga sekarang kita bisa melakukan cross-step antara job ya dengan lokasi kantor. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk masing-masing job kita bisa melihat detail lokasi di kota mana ya. Analis di Dallas ada berapa, di New York ada berapa, manajer di Chicago ada berapa, dan sebagainya. Kemudian kita juga mungkin bisa menampilkan chart ya, walaupun sebetulnya tidak adding a lot of value at this point ya, tidak banyak menambah value di sini, tapi ya it's nice to have some chart ya. Biasanya memang jadi lebih menarik ya, atau jadi lebih punya insight ketika kita menampilkan data dalam chart gitu ya, lebih mudah untuk dilihat polanya. Jadi di sini kita akan menggunakan heat map untuk menampilkan cross step tadi antara job dan location. Nah, ini cuma untuk mengimprove presentasi aja, jadi orang lebih mudah untuk melihat secara keseluruhannya daripada yang berupa tabular gitu, data tabular angka-angka. Kita menggunakan heat map, menggunakan visualisasi, menggunakan chart untuk meningkatkan presentasi, untuk mempermudah orang untuk melihat insight-nya. Jadi terlihat di sini jumlah analis, jumlah posisi-posisi di kota-kota yang berbeda. Ya, presiden tidak ada di Chicago gitu ya, tapi ada di New York dan seterusnya. Jadi ini proyek pertama kita yang memperkenalkan basic basic operation, ya Pandas basic data wrangling operations ya. Yang meliputi tadi ada describe, kemudian data types, kemudian cross table, kemudian aggregation, filtering, querying, kemudian sorting, merge and join, dan juga chart ya. Kemudian untuk lebih untuk menambah lebih banyak perbendaharaan operasi yang bisa kita lakukan, kita bisa melihat yang mana ya, melihat data wrangling untuk data yang lain, dalam hal ini cancer data ya. Ya, di sini kita akan melakukan hal yang mirip dengan yang tadi, tapi untuk data yang berbeda. Kita lakukan saja dengan cepat, kita load, kemudian kita tampilkan data kita. Di sini kita punya data cancer ya. Kemudian untuk melihat data types-nya, kita bisa melihat dari sini ada clump thickness, ada ini tentang kanker payudara, ada ketebalan clump, ada ukuran sel, kemudian ada Dr. Nim juga, kemudian kelasnya biasanya kita gunakan dalam klasifikasi. Ada 2 label di sini ya, yakni benign kanker yang yang jinak, dan atau malignant kanker yang ganas gitu ya. Kemudian kita bisa melihat berapa banyak unique value dari masing-masing atribut ya, dengan menggunakan metode ini. Unique. Kemudian kita bisa melihat
kolomnya. Kemudian seperti tadi kita juga bisa melihat summary statistiknya. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat data yang kita grupkan berdasarkan kelas dan doctor name. Kemudian yang tadi belum kita lakukan adalah melihat missing value, ya. Kita lihat apakah ada missing value di masing-masing atribut. Kita menggunakan metode is NA ini, ya, is not available. Apakah ada missing value, kemudian jumlahnya berapa gitu, ya. Jadi dengan metode ini kita bisa missing value dari masing-masing atribut. Kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap missing value ini? Yang paling mudah biasanya adalah di sini tidak ada. Oh ya, yang paling mudah adalah dengan meremove-nya. Nah, ini yang kita lakukan di sini adalah meremove record-record yang mengandung missing value ini, operasi ini. Jadi kita drop record-record yang mengandung missing value sehingga kita memiliki jumlah record yang lebih sedikit. Mungkin perlu kita coba lagi sekarang, saran lagi yang melihat jumlah missing value-nya, apakah benar sudah konsisten dengan apa yang baru kita lakukan. Masih ada yang kemudian kita lanjutkan dengan, kita juga bisa melihat record-record yang ganda gitu, ya, yang duplicate. Nah, ini ada satu record yang sama, tapi yang kita keep yang terakhirnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa remove duplicate tadi. Kemudian kita bisa melakukan analisis yang lain, seperti misalnya dalam hal ini kita mungkin akan membuat atribut baru, ya, derivatif yang diderive dari atribut yang lain. Dalam hal ini adalah repeat patient yang memeriksakan diri ke dokter lebih dari satu kali. Di situ bisa kita lihat. Dan seterusnya. Sekarang kita juga punya bisa mengagregasi data pada lebih dari satu kolom dengan metode aggregate. Kemudian yang tadi belum kita bahas juga adalah one hot encoding. Jadi ini adalah untuk mengubah categorical data menjadi numerical data, karena biasanya machine learning itu pemrosesannya itu bekerjanya hanya pada numerical data, sehingga perlu untuk setiap kategori data itu untuk kita convert menjadi numerical data. Dan salah satu metode yang one hot encoding. Jadi seperti tadi dokter name itu kan kategorial, kita akan melakukan hot encoding untuk dokter name.
Ya ini langkah-langkah yang sangat mendetail ya. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa untuk dokter NIM ini kita sudah melakukan hot encoding, di mana untuk dokter yang sedang ketika di suatu rekod dokter itu yang di refer, maka nilainya adalah 1, sedangkan dokter yang lain menjadi 0. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan hot encoding. Kemudian setelah itu kita merge antara data dokter tadi dengan data kita yang lain, dengan record yang lain di sini. Ya. Pak Gus, sebelum kita lanjut, Pak Gus, mungkin kita minta teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan ya Pak Gus ya. Oh iya, silahkan. Ya, oke, teman-teman ya. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan tadi yang sudah sempat disampaikan. Silahkan, ya. Dari hot encoding mungkin tadi. Ada, kalau ada di raise hand ya, di raise hand nanti saya izinkan untuk open mic. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada nih dari Jordi. Jordi, silakan Jordi. Ya, silakan Jordi. Boleh open mic Jordi. Halo Jordi. Tidak kedengeran Jordi suaranya. Halo Jordi, suaranya belum terdengar. Sebentar. Halo? Kalau kayak gini terdengar nggak? Ya, terdengar sekarang. Ya. Oke. Ya. Bagus, silakan. Ya, Ya, silakan. tadi ada yang dokternya itu di one hot encoding kan, itu tujuannya untuk apa ya? Jadi tadi ya gimana pertanyaannya? Itu saja pertanyaannya. Itu apa tujuan si dokter-dokter ini di one hot encoding? Ya, tujuan dari itu Pak, dari pengkodean. Ini dikodekan jadi numerik, jadi 01 gitu. Iya, tadi sebetulnya yang tidak saya sebutkan, sebetulnya data kategorial sudah kita pisahkan sendiri ya. Di sini kita lihat di line 55. Sebetulnya data kategorial sudah dipisahkan menjadi kategorikal DF. Ya, jadi di situ hanya DF, data frame ini hanya mengandung kolom-kolom atau atribut-atribut yang kategorikal ya, seperti nama dokter tadi ya. Dan kemudian di data frame tersebut kita melakukan one hot encoding. Oleh karena itu kita perlu, setelah kita lakukan hot encoding, kita perlu memerge lagi dengan data lain yang data numerik gitu. Saya kira itu jawaban saya. Apakah itu menjawab, Yordi? Apakah itu pertanyaannya? Apakah itu menjawab pertanyaannya? Oh, jadi ini dipisahkan kategorikalnya sementara aja ya, cuma untuk pre-processingnya aja. Nanti digabungkan lagi. Iya, betul. Ini di langkah 5 tadi mungkin tidak saya sebutkan secara spesifik. Ya. Karena kadang metodenya butuh numerik ya Pak ya, nggak boleh kategorial ya Pak Agus ya. Iya. Karena memang dalam hal ini kan kita ingin membuat datanya itu inline dengan metode analitik gitu ya. Ya, metode analitik itu biasanya bekerjanya tuh di numerik gitu ya. Okay. Jadi perlu kita ubah jadi numerik ya. Tapi tadi pertanyaan Jordi, kenapa tadi ada merge kan? Karena tadi kita pisahkan dulu yang kategorikal. Oke. Setelah di hot encoding jadi numerikal, kita gabung lagi dengan data induknya tadi yang ada data numeriknya yang lain juga. Mudah-mudahan menjawab ya, Jordi.
Ya baik Pak. Terus itu ada pivot table itu apa itu? Line 58. Pivot table. Pivot table Pak, yang di fungsi pivot table. Iya. Pivot table ini kita lihat ya, kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh pivot table ya. Mohon maaf. PD pivot. Kenapa ini? Oh, maaf, sorry. Lupa tanda tanyanya, maksud saya begini. Nah, ini pivot table ini adalah mengubah shape dari data frame berdasarkan indeks atau value dari kolom ya. Berdasarkan value dari indeks atau kolom. Mungkin di sini ada contohnya ya. Jadi ini kayak mungkin kalau di linear algebra itu kayak transpose ya, semacam itu. Jadi mengubah ya seperti ini. Misalnya tadinya mengubah posisi ya Pak ya. Jadi isian itu jadi kolom gitu ya. Iya ya. Okay. Yang tadinya record jadi kolom, yang kolom jadi record semacam itu. Oke. Kalau di sini Bapak pakai indeksnya indeks. Oke. Iya. Karena Dr. name itu tadinya adalah value ya, value dari sebuah atribut. Tapi di sini kita jadikan sebagai nama dari atribut. Jadi ya semacam transpose itu ya. Ya. Oke Pak, berarti ini setelah saya ada pertanyaan nih, Pak. Setelah tadi ditranspose tadi ada filna, berarti di yang bolong-bolong itu dikasih 0 ya Pak ya, filna 0 gitu ya, di situ ya. Itu ini nilai bagian dari. Ya. Jadi sebelum dilakukan filna ini, yang dokter-dokter yang lain ini not number gitu ya, isinya bukan 0 seperti ini. Jadi untuk membuat ini jadi 0 dilakukan filna 0 ini. Ini bagian dari step-step dalam one hot encoding ini. Jadi itu missing value gitu ya, handling missing value di situ ya Pak ya, yang filnanya ini ya. Tapi sebetulnya ini bukan dalam konteks handling missing value ya, ini dalam konteks untuk melakukan ini one hot encoding ini, karena memang kan kalau tadi nggak di filna ada none gitu ya Pak ya. Ini none di sini nih, yang di sini 0 ini sebelumnya none semua ini. Ya. Karena tadi seperti ini. Berarti tidak ada dokter do yang 0 gitu ya. Dokter do yang 0 gitu berarti ya. Kalau none di situ ya. Dokter Lee yang 0 itu nggak ada gitu. Gimana ya? Ya ini untuk record pertama memang konsultasinya ke dokter do. Sehingga dokter yang lain dibikin 0 gitu. Oke. Memang struktur dari datanya itu memang kita ingin buat seperti itu gitu. Oke. Ya. Pak, ini ada pertanyaan di chat Pak. Ini dari Rista ya. Oke. Kalau ada banyak missing value nih Pak, tapi data nggak banyak, ada nggak cara lain Pak selain drop datanya? Ya, sama untuk perubahan isi missing value ditentukan gimana ya Pak? Bisa apakah 0 tadi atau bisa nggak maksimum dipakai Pak? Atau minimum atau rataan, average atau frekuensi tertinggi? Gimana Pak Agus? Ya itu tadi semua yang sudah disebutkan tadi bisa dilakukan dipilih yang mana yang paling sesuai dengan situasinya gitu ya. Jadi itu bergantung situasinya Pak ya. Misalkan kira-kira nih kalau angkanya boleh floating number gitu ya, atau ada koma-koma gitu ya, berarti boleh pakai rataan lah ya Pak ya gitu ya, yang paling dekat gitu ya. Iya, kalau numerical bisa pakai rataan, kalau dia kategorikal ya mungkin modus ya yang paling muncul ya. Oke. Iya, misalnya. Oke. Kalau tadi Pak ini kalau yang ini Pak belum terjawab, kalau misalkan datanya sedikit Pak,
itu drop memungkinkan nggak Pak? Atau jangan drop aja lah gitu? Iya, Karena jangan drop datanya itu tadi sedikit. di fill itu, jangan di Fill drop ya, tapi betul. fill tadi. Atau Oke. ada metode yang lain itu yang lebih sophisticated ya. Mhm. Jadi apa? Atribut yang banyak kosongnya itu dijadikan apa? Target kelas. Kemudian kita lakukan running apa? Dengan target atribut tadi yang banyak kosongnya tadi dengan prediktor atribut yang lain. Sehingga nanti atribut yang kosong itu akan diisi berdasarkan klasifikasi gitu atau regresi gitu. Oke. Jadi atributnya malah dihampiri lagi gitu ya Pak ya Iya. dengan klasifikasi atau regresi gitu ya. Iya, Boleh dengan itu ya. regresi. Oke. Iya, seperti Oke, itu. seperti itu ya Rista. Rista ada lagi pertanyaan Rista? Kalau oke, jawab di kolom chat oke gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ditulis lagi. Oke, yang lain mungkin sambil nunggu Rista. Oke, sudah cukup katanya Rista. Baik, yang lain? Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak mengenai ini? Ada pertanyaan lagi terkait tadi missing value ya? One coding, missing value ya. Oke. Kalau Jordi nih, mungkin untuk kasus itu sebaiknya kumpulkan data lagi ya. Nah, itu kalau memungkinkan untuk mengumpulkan data ya. Kadang data itu nggak bisa kita create lagi ya Pak ya. Misalkan datanya sudah dapat mungkin 100, cuman cukup 100 gitu ya. Susah untuk mendapatkan, nanti nggak lulus-lulus Jordi. Mungkin mungkin salah satu triknya tadi ya Pak ya. Kalau misalkan ada banyak missing value, kita fill ya Pak ya. Jadi nggak usah di drop gitu. Nanti kalau drop nanti berkurang datanya kan. Nanti learningnya jadi susah. Atau tadi Pak ya dengan metode apa tadi kita hampiri lagi ya dengan klasifikasi atau mesin ya dengan regresi gitu ya untuk mengisi yang kosong-kosong itu. Oke, saya seperti itu ya. Ya, betul sekali Pak Hari. Terima kasih. Ya, oke, baik. Yang lain ada pertanyaan nggak, teman-teman? Teman-teman ada pertanyaan masukan? Boleh? Kalau tidak dilanjut dulu sama Pak Agus. Pak Agus silakan Pak Agus, lanjut dulu Pak Agus. Iya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi Pak Agus putus-putus Pak Agus suaranya. Mohon maaf gimana? Masih putus? Halo, halo. Ya, oke. Stabil sekarang Halo? Pak. Stabil ya. Terima kasih. Iya, tadi kita sudah melakukan one hot coding, kemudian tadi ada merge yang ditanyakan oleh Jordi. Ya. Jadi tapi sekarang kita lihat data kita jadi sudah lebih mendekati di format yang kita harapkan ya, yang inline dengan metode kita yang biasanya memproses numerical data, hanya memproses data yang sudah lebih mendekati. Ya, kemudian lihat ini randomly. Kita juga bisa melakukan random sampling, ya, di mana metode kan kita ya secara acak gitu ya, dengan menggunakan sampel, kemudian argumennya adalah jumlah sampel yang kita minta. Kemudian, nah di sini tadi kita perlu drop daftar name karena ini satu-satunya yang tidak numerik ya. Mudah, tinggal mendrop saja. Jadi sekarang sudah numerik semua kecuali kelasnya. Label kelas tadi itu benign dan malignant menjadi 0 dan 1 ya dengan metode map ini, dengan metode map. Kemudian sebelumnya kita sudah membuat dictionary untuk dua label kelas tadi. Nah, kemudian kita combine. Nah, sekarang kelas kita sudah menjadi numerical juga.
0 untuk benign dan 1 untuk malignant. Ya. Kemudian ya, saya kira itu apa contoh contoh data wrangling untuk dataset breast cancer yang bisa memberi kita lebih banyak pengetahuan tentang metode-metode atau operasi-operasi yang bisa kita lakukan untuk data kita gitu ya. Nah, ini kan tadi data yang tabular ya. Apakah kita bisa juga melakukan data wrangling untuk data teks atau data linguistik? Saya juga punya contoh proyek untuk itu. Sebentar. Bisa di... untuk meminimasi ini. Nah, ini ya wrangling linguistic data with Python ya. Di sini target kita adalah kita akan mengubah ya data teks seperti ini ya. Ini mungkin dari blog atau dari website gitu ya, yang kita ekstrak menjadi teks seperti ini. Nah, kita akan dalam data wrangling ini kita akan mengubah data ini menjadi data linguistik, data set linguistik yang siap diproses dengan untuk misalnya untuk text categorization atau text summarization ya, di mana nanti kita akan merepresentasikan data teks ini menjadi token-token atau term atau kata-kata, memecah menjadi kata-kata, kemudian masing-masing kata ini kita kasih tag ya. Tag dalam hal part of speech-nya, kemudian dalam hal akar katanya dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita lakukan dalam data wrangling kali ini. Ada yang tahu gimana cara untuk menghilangkan ini supaya tidak di tengah? Apa ada di sini? Oh, ya. Ya, ini exercise awal-awal. Ini kenalkan dengan metode type di sini untuk sebuah variabel. Jadi untuk C ini yang kita masukkan data seperti ini tipenya adalah list. Ini berapa? Kemudian kita punya 1.5, maka tipenya adalah float dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan data wrangling untuk data teks kita. Nah, pertama-tama kita membaca data teks kita tadi itu. Sudah kita load. Kemudian coba kita print ya datanya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita langkah berikutnya adalah melakukan cleaning. Nah, kita melihat aneh nggak atau melihat ada hal yang berantakan nggak di sini di data teks ini yang perlu kita bersihkan. Ya, di antaranya ada kode-kode seperti ini ya. Ada add seperti ini, kemudian disusul dengan angka.
kemudian juga ada tag-tag HTML. Nah, ini semua perlu kita bersihkan. Nah, kita bisa menggunakan replace ya, dari yang paling sederhana seperti ini, replace karakter kosong gitu, data clean. Tapi apakah ini sudah menjawab permasalahan? Karena ini sangat terlalu statis ya. Ini hanya bisa menghilangkan sekali gitu ya, bukan yang memiliki pola tertentu tapi sudah spesifik ke karakter tertentu saja ya. Ini add ini diubah jadi karakter kosong. Coba kita lihat data clean seperti apa jadinya. Ya cuma kehilangan itu add itu, tapi kode-kode yang lain masih ada. Jadi ini masih belum menjawab permasalahan. Jadi sebetulnya permasalahan bisa dijawab dengan menggunakan ini di sini ya, regular expression, karena apa yang ingin kita adalah teks-teks yang memiliki pola tertentu gitu, yang mengikuti pola yang bisa diekspresikan dengan regular expression. Coba kita lihat lagi data kita yang masih adanya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menggunakan regular expression, kemudian akan menggunakan maksud ini sebenarnya adalah untuk meremove, untuk ya, kita tadi dokumentasinya. Jadi untuk membersihkan tadi kode-kode yang tidak kita perlukan, kita akan menggunakan regular expression, dan metode yang kita gunakan adalah ya, ini seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengekspresikan teks ini hilang dalam regular expression. Nah, yang ingin dihilangkan adalah setiap tag ya. Ini yang pertama, ini akan menghilangkan setiap tag HTML ya, titik ya. Jadi ada tanda lebih kecil, kemudian lebih kurang karena titik ini menunjukkan bahwa itu bisa teks apapun, bisa karakter apapun di tengah. Ini akan kita cari ya, untuk kita hilangkan atau kita replace dengan karakter kosong gitu ya. Tapi itu baru yang tag HTML. Bagaimana dengan ini, yang pola yang seperti ini, add, kemudian angka, kemudian ada add doang seperti ini. Nah, ini kita sebutkan pola regular expression-nya. Jadi ini kita pakai atau, nah dua-duanya kita hilangkan. Yang pertama adalah add, yang bisa berulang, minimal 1 kali. Ya, kita menggunakan tanda plus untuk mengekspresikan add yang berulang minimal 1 kali. Kemudian angka ya 0 sampai 9 yang bisa tidak ada atau bisa berulang gitu ya. Ini menggunakan bintang ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini regular expression yang bisa kita gunakan untuk meremove karakter atau kode-kode tidak kita butuhkan ini. Kita lihat apa bekerja. Ya, kita eksekusi.
Ya, seperti yang kita sudah menghilangkan karakter yang tidak kita ingin ya, dan back expression. Nah, jadi kita siap untuk melakukan langkah berikutnya, yakni training data. Ini langkah teknis untuk instalasi. Nah, juga cuma mengoutputkan teks kita, data kita. Kemudian ya, kemudian kita akan melakukan tokenization. Ya, ini untuk apa, memberi teks ini menjadi apa tokennya. Wah, bagus, macet bagus. Bagus ini macet, terus sinyalnya nggak ada nih. Kok sinyalnya nggak ada? Slide-nya nggak muncul, Pak Agus. Oke, oke. Ya. Masih ke mute, Pak Agus? Masih ke mute? Oh ya, maaf. Komputer saya terlihat tidak, Pak Hari? Sekarang terlihat, Pak. Tadi hilang, sempat hilang, tapi sekarang terlihat. Oh iya, tadi memang kehilangan koneksi. Iya. Ya, ini sedikit lagi. Ya, Pak Gus, ini ada satu pertanyaan nih, Pak Gus. Sebelum dilanjut, Pak Gus. Pak, Pak, kalau misalkan di dalam teks itu ada rumus atau equation, Pak, apakah itu memungkinkan, Pak, untuk dibaca, Pak, di dalam teks itu? Mungkin maksudnya ini latex ya? Aduh. Equation-nya latex gitu ya, karena ada di dot text. Karena kalau di Word nggak mungkin ya. Ya, mungkin maksudnya itu notasi atau rumus atau equation dalam .txt, Pak. Itu mungkin nggak, Pak? Pertanyaannya nanti mau di analitiknya mau diapakan ya? Karena apakah memang perlu itu untuk analitiknya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi yang ditanyakan Pak Hari tadi, sama balik pertanyaan ini harus pakai teks ya, karena ini seharusnya memang apa bukan di atau di PDF. Proses ini ada apa file teks yang apa yang sederhana ya, yang tidak kalau memiliki tertentu maka dia harus menggunakan teks seperti itu ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi nanti mungkin prosesnya seperti tadi kan kita juga data kita juga memiliki tag-tag HTML. Nah, itu juga pemrosesannya bisa kita lakukan dengan regular expression. Pokoknya selama kita bisa menemukan pola yang konsisten, kemudian bisa kita ekspresikan dengan regular expression, maka kita bisa melakukan sesuatu di situ. Tapi kalau polanya tidak konsisten dan tidak memungkinkan kita untuk mengekspresikan dengan bahasa komputer, mungkin saya khawatir kita harus melakukan kerja manual gitu ya. Iya. Tadi pertanyaannya apakah equation-nya itu dalam bentuk tag-tag di latex gitu misalnya, kan equation yang data analis kita ini yang bukan yang file-file yang
yang formatnya yang yang PDF atau seperti Word ya, tapi yang bisa kita apa dalam bentuk TXT biasanya. Jadi harus bisa dikonvert ke bentuk TXT yang sederhana seperti itu biasanya. Jika dia equation berarti dia harus mengandung tag-tag itu seperti di latex ya. Oh, kalau mau diignore Pak, misalkan kita mau nggak peduli dengan equation itu, kita mau skip, Oh, justru mau possible. di-ignore ya? Iya. Saya kira bisa. Hmm. Mungkin dengan regular expression bisa. Kalau kita bisa menemukan pola tertentu yang mendai itu saya kira sangat bisa. Ya. Dengan regek ya. Kan ada ya, seperti tag ini tadi yang kita lakukan di atas, regular expression yang di atas, kita bisa mana tadi? Di bawah. Ya, ini di bawah. Mohon maaf. Ini kita lihat ini regular expression yang saya tuliskan di sini, tanda lebih kecil kemudian titik, tanda lebih besar. Nah, ini titik ini bisa menerima apapun di bagian titik ini, apapun asal asal dipagari oleh dua tanda kecil dikenali gitu ya. Putus-putus Pak Agus. Dengan kata yang lain itu bisa dilakukan. Putus-putus Pak Agus, nggak jelas tadi. Iya, boleh diulangi lagi Pak Agus. Jadi tanda ini ya. Sinyalnya sekarang jelas tidak? Pak Agus. Ya, sekarang jelas Pak. Halo. Sekarang jelas tidak? Jelas Pak kalau sekarang. Iya. Jadi saya kira cara sudah kita lakukan seperti ini dengan expression. Kita dengan menggunakan ini titik gitu. Asal di sebelah kirinya lebih kecil, di sebelahnya tanda lebih besar, apapun isinya maka itu akan ditangkap. Kemudian itu kasus equation, asal kita temukan pola jika bisa dilakukan regular expression. Mungkin kalau latex itu biasanya slash ya, depannya itu ada slash, kurung kurawal, equation, kurung kurawal tutup. Nah itu mungkin bisa dibikin regular ekspresinya ya Pak ya, sehingga nanti kalau ketemu itu di delete gitu ya. Wah ini Pak Agusnya lagi out lagi nih. Lagi kick out nih. Oke, ya teman-teman mungkin Evan. Tadi ya Evan ya, kalau tadi dikatakan Pak Agus nanti bisa didefinisikan sebagai regular expression ya, Evan ya. Nanti di state yang mana yang akan mau di remove gitu ya. Nah contoh kayak tadi nih dari Pak Agus, kalau ada tag-tagnya HTML ya, biasanya ada kurung siku gitu ya, kurang, lalu di dalamnya ada sesuatu, lalu lebih besar. Nah ini dikasih regular expression seperti ini, kurang titik, apapun yang ada penutup, pembuka dan penutupnya tanda kurang dan lebih besar itu, maka itu semua dihapus gitu ya. Jadi harus menemukan dulu ya regular expression-nya ya. Mungkin coba di Stack Overflow ya, bagaimana kita mencari regular expression untuk latex equation ya. Oke, baik, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Agus. Ini sudah ya Pak Agus ya, untuk yang linguistik ininya. Datanya ada mau di show lagi Pak Agus? Sebenarnya Mas, halo. Ya Pak Agus masih putus-putus Pak Agus.
Mohon maaf. Sekarang gimana? Masih Ya putus-putus? sekarang Gimana? kalau sekarang sih aman Pak. Oh iya ya, mohon maaf nih perlu waktu Ya. untuk bisa normal. Putus-putus lagi Pak. Mungkin pakai tethering Pak. Belum, saya belum bicara. Sekarang masih Kirain. putus-putus. Oke Pak, silakan. Ya, sekarang kita mau membreakdown teks kita menjadi token-token ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan metode ini untuk membreakdown teks kita menjadi token-token ya. Ada kata, ada tanda baca, ada angka, itu semua token-token. Kemudian jika kita mau menambahkan indeks, saya kita 1000 kalau nggak salah. Kemudian ya dan seterusnya. Kemudian kita juga akan melihat postnya. Post itu adalah part of speech. Ini yang ada noun, adverb, adjective, verbs dan seterusnya ya. Jadi untuk masing-masing token kita ngasih tag opsi dia di sentence itu apa? Apakah sebagai noun, adjective atau adverb atau verb ya. Nah, seperti contoh ini menampilkan token-token yang postnya yang part of speech-nya adalah verb ya, kata kerja, merging, forget, consuming, ya, seterusnya. Iya. Saya kira kemudian ini yang agak lama di sini nih. Ini yang di annotation ini karena bukan yang ini. Iya, pada akhirnya kita akan melakukan ini terakhir ya. Kita akan membuat data frame yang menampilkan masing-masing token tadi dengan postnya, dengan tema dan dengan tag-nya. Ini terkait NE bisa di kita coba saja, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama. Oh, tidak terlalu lama. Oh iya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ini data akhir kita ya. Ini ada 9.912 rows yang kita tampilkan hanya 5 row yang paling atas dan 5 row bawah. Jadi di situ ini adalah data linguistik yang kita akan kita adalah ini yang kemudian akan bisa kita masukkan ke teks analitik, teks categorization atau teks summarization seterusnya. Di sini kita punya atribut tokennya itu sendiri, kemudian part speech-nya, apakah noun, adjective, adverb, dan kemudian ini ada entity, apakah out atau beginning atau kemudian lemanya ini adalah akar katanya. Seperti misalnya clip itu akar katanya adalah clip. Bagus, ya. Oke, Pak Agus keluar lagi, Pak Agus. Kayak sepertinya keluar masuk ya jaringannya putus-putus ya Pak Agus. Sebenarnya harus saya restart, ini biasanya solusi restart. Oke. Halo? Ya, solusinya restart ya. Apakah saya... Enggak, ini saya modem saya. Oh, oke. Saya restart, setelah itu sih lancar biasanya. Kalau saya restart perlu waktu
menit. Tapi ini udah selesai kok. Oke, ini bentar lagi ya. Udah mau beres ya, Pak? Sudah selesai. Ya. Kemudian langkah terakhir adalah halo? Ya, Apakah ya suara Pak. saya terdengar jelas? Oke Pak, jelas sekarang. Ini tinggal terakhir. Ini mengubah tadi DF tadi menjadi ya ini dari berbagai data yang bisa kita lakukan ya. Ini contoh terakhir kita adalah linguistic data. Oke, jadi create data ya Pak ya. Ada pertanyaan? Iya, ini terakhir kita ubah jadi CSV yang bisa kita akses kalau kita pengen tahu. Nah ini data kita adalah spesies DF ini ya. Ya, spesies DF ini. Oke. Jadi sudah dalam bentuk CSV ya Pak ya? CSV ya. Kita bisa lihat. Mohon maaf. Ya. Sebentar ini biasanya harus diproses dulu ya. Ya. Mohon maaf. Oke. Tidak. Maaf, tadi saya salah melakukannya. Oh ya, semuanya ya Pak. Iya. Oke. Jadi supaya view-nya kelihatan bagus ya, karena di file Excel itu biasanya untuk membaca CSV harus di format khusus ya, supaya kebacanya itu ada kolom. Oke, ya ini kelihatan ya Pak ya, ini hasilnya ya Pak ya. Jadi ini hasilnya kita tadi dari datanya ini ya, ini kan datanya, data teks yang berantakan ya, menjadi data ini yang structure, yang rapi, yang siap untuk kita analisis lebih lanjut ya. Jadi itu data orang. Oke, kira-kira Pak ini dari kolom ini. Bagus. Ya. Ya, kalau dari kolom ini kira-kira ya, yang mana nih yang tadi yang menarik Pak, yang bisa kita gunakan sebagai analisis. Ini apa bedanya Pak kolom A dengan kolom D Pak? Itu ada the, fog, itu sama atau gimana Pak? Bagus. Kolom A dengan D ya. D itu lema itu akar kata. Ini seperti misalnya yang berbeda ya, consume. Katanya ya tetap saja karena memang itu sudah akar katanya Saturday gitu kan. Oke, kayak word itu dibawa jadi be ya, karena dia to be gitu ya. Jadi dibalikin ke kata dasar gitu ya. Iya. Oke. Lema atau stemming. Oke. Kemudian ini juga yang penting ini part of speech, apakah dia sebagai kata benda atau kata kerja atau kata sifat gitu ya. Ada punctuation. Iya. Oke. Jadi nanti dari sini biasanya di lemanya ya Pak ya, setelah di lematization gitu intinya di sini ya. Iya, ini semua nanti dipakai ini. Post, NE, lemma, tag ini semuanya berguna untuk analytics-nya Pak Hari. Masing-masing punya kegunaan masing-masing untuk mendukung analytics itu. Betul. Itu ada throws ya, ada S di belakang, tapi di lematization jadi throw ya. Jadi satu ya. Iya, akar katanya, kata dasarnya gitu. Betul. Jadi semuanya diubah, ada satu kata-kata, semua kata yang ada di teks tadi diubah jadi kata dasar ya Pak ya. Supaya di situ kita bisa supaya tidak mengganggu ini ya nanti rumus ya Pak ya. Soalnya kalau misalkan kita mau ngelihat sentimen analisis itu ya Pak ya, itu nanti kalau harus balikin lagi ya Pak ya, tadi harus ada lematization di sini ya Pak ya. Salah satu aplikasinya. Karena nanti seperti misalnya emerge ya. Kalau tidak dilematisasi, emerging sama emerge verb yang keduanya dengan misalnya organization dengan organize dengan organizing nanti dianggap berbeda. Tapi padahal itu kan sebenarnya konsep yang sama. Betul. Tapi kalau sudah dilematisasi atau di stemming, dia jadi satu konsep yang sama karena jadi kembali ke kata dasarnya semua.
Jadi Pak itu Agus, untuk Pak Agus. tujuannya untuk seperti itu. Pak Agus, ini kalau NLP Iya. based on text in English ya Pak ya. Oke. Iya. Gimana kalau in Indonesia Pak? Is it possible Pak? Kalau lemmatization ini berlaku juga nggak kalau in NLP ini? Iya, very possible lah. Ya, saya kira tergantung tadi di atas kita mendefinisikan untuk Inggris memang. Untuk Indonesia pastinya ada. Ya. Ini di sini ya, kita lihat di kode ini. Ini kita memang meload belum terlihat Pak, belum terlihat di kami. Ini masih library. Ya, oke, sekarang sudah. Sekarang sudah Pak. Iya, ini kita memang library untuk Inggris ya. Oke. Sama Spanyol ini, Spanish. English, Spanish. Kalau kita meloadnya untuk Indonesia, kita akan bisa melakukan stemming untuk Indonesia. Dari post untuk Indonesia. Iya. Ada ya Pak ya, ada ya. Kalau speci apa ya, speci, gimana bacanya nih? Speci modul ini untuk Indonesia ada ya Pak? Iya. Speci ini ada ya, oke. Kalau ini istilahnya korpus itu nggak Pak? Ya ini korpus, teks kita ini korpus. Oke. Teks yang tadi kita upload, yang kita load pertama kali yang masih berantakan, itu yang kita sebut korpus. Oke, itu yang disebut sebagai korpus. Nah, korpus itu memang selalu dan untuk bisa diproses harus kita strukturkan ya dengan data wrangling ini. Itulah gunanya data wrangling. Berarti kalau untuk bahasa Indonesia kita bisa nanti dicari ya khusus untuk yang spesinya ini Indonesia gitu ya, yang bisa menerima kamus bahasa Indonesia gitu ya Pak Agus ya. Iya, kita lihat saja mungkin. Spesi. Kita lihat gitu. Pertanyaan menarik. Kalau kita googling saja. Saya tadi sudah buka Selenium. Mohon maaf. Ini sedang ada di sini di. Kalau di Indonesia tuh ada namanya apa ya? Ada Indawi saya lupa namanya. Ada yang tahu mungkin teman-teman? Untuk yang korpus khusus untuk bahasa Indonesia apa ya namanya? Oh, sastrawi. Kok Indawi? Sastrawi, betul, sastrawi ya. Itu sastrawi beda lagi ya, Pak ya? Itu modul atau korpusnya korpus lain gitu ya. Itu tidak embedded dengan spesi gitu ya. Iya. Oke. Seharusnya pun ada mungkin sedang dalam proses pembangunan gitu ya. Oke. Bisa jadi alternatif ya Pak Agus ya. Jadi bisa jadi alternatif seandainya nanti di spasi load itu tidak ada Indonesia kayak tadi sastrawi tadi ya. Wah, menarik ini ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini kan sudah sangat memudahkan kita. Betul. Tapi memang kalau untuk apps, kalau untuk selevel apps, selevel F itu biasanya memang English ya. Biasanya kadang kalau misalkan kita dunia kerja kadang sentimen analisis itu lebih enak ke English. Tapi kalau untuk mengimplementasikan ke Indonesia itu kan butuh tadi ya, butuh kamusnya bahasa Indonesia ya Pak ya. Sastrawi mungkin jadi one option gitu Pak ya, selain tadi ya. Karena kan kalau kita ingin melihat betul. Kalau kita ingin menganalisis tadi teks atau hasil Twitter atau hasil apapun yang ada di Indonesia, itu kan orang jarang menggunakan bahasa Inggris ya, kecuali mereka akan menggunakan bahasa Indonesia, dan kita butuh tadi ya library ini ya, library spesinya atau sastrawi gitu. Oke. Kalau untuk Inggris kayaknya sudah bagus ya Pak ya. Mungkin kalau yang sastrawi pasti masih ada kelemahan ya Pak ya. Karena bahasa Indonesia banyak pengembangnya itu masih belum ya. Oke. Kalau teman-teman
tadi tertarik di dunia NLP ini kan berarti teman-teman memang kadang ya kesulitannya ya tadi ya korpusnya ini ya Pak ya. Korpusnya ini gitu ya yang Masih belum banyak ya. betul yang belum banyak gitu ya. Oke, kalau misalkan ada korpus korpus khusus untuk bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia itu sangat unik ya. Karena ada yang lu gue muncul suatu kata slang itu bisa jadi berantakan kan Pak. Iya. Iya, jadi ya mungkin bisa nanti kamus slang gitu ya, mungkin muncul gitu ya. Bisa deteksi slang dan sebagainya ya, language yang ya. Even itu tidak terdefinisi di KBBI ya, karena kalau KBBI sebenarnya sudah ada website KBBI sendiri. Kalau kalian misalkan nulis apapun itu, kalian coba cek dulu ke bahasa. Kadang-kadang kita kelupaan ya, biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku gitu ya, karena kita kebiasaan nulis gitu ya. Nah itu kadang kita lupa, sehingga kita harus cek dulu ke KBBI gitu ya. Nah tapi kalau KBBI sendiri itu kita nggak bisa langsung gunakan ya sebagai korpus ya Pak Agus ya. Kita harus memang bangun sistem ya Pak Agus ya, kalau untuk yang bahasa Indonesia ya Pak Agus ya. Iya. Oke. Korpus itu kan yang memang sudah digunakan bahasa Indonesia yang sudah digunakan di berita misalnya atau di buku-buku. Jadi bukan cuma kamus seperti KBBI gitu ya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman kalau tertarik di dunia ini di dunia dunia teks gitu ya, teks analytics ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman disampaikan ke Pak Agus. Oke, ada pertanyaan lagi Pak untuk Pak Agus. Menarik ya Pak Agus, ini tadi data, terus kita mulai dari data raw, terus kita coba ada data kategori, numerik, gitu, atau kita ubah, gitu, ada missing value tadi ya Pak Agus ya, sebelum kita lakukan analytics ya gitu ya, dan bergerak ke tadi menggunakan pandas ya, whatever. Lalu kita masuk ke sini ya Pak Agus ya, ke teks teks analysis ini kita coba gimana sih caranya kita tadi ya menyiapkan data untuk teks ya. Kadang kesulitannya itu ya untuk teks seperti ini. Jadi perlu kita hilangkan beberapa teks HTML karena kita ngambilnya dari HTML. Itu kalau ngambil dari HTML ada nggak Pak cara cepat gitu Pak ya? Misalkan kita langsung aja ngambil dari websitenya gitu Pak. Atau kita perlu copy ya kita ke website. Ada contoh cuma Pak. Oh waktunya habis ya Pak ya? Ada ya Pak ya? Ada ya Pak? Kelihatannya waktu sudah. Iya betul Pak, betul. Ini waktunya udah mepet, betul. Starting iPhone. Jadi di sini saya menggunakan Selenium ya, library yang namanya Selenium. Selenium ini kita bisa melakukan ekstrak konten dari web, ya seperti ini. I see, ya. Menggunakan dengan melihat polanya, dengan melihat tag-tag CSS-nya misalnya, kita mengekstrak. Dan di sini saya bisa mengekstrak review dan komen dari pengguna iPhone 6 ya. Mohon maaf. Jadi ini halaman web yang saya scrap ya dengan Selenium. Nah ini tadi project tadi bisa mengekstrak ini isi dari komen dan review dari para user ini menjadi data di data frame gitu ya dengan Selenium. Waktunya sudah tidak memungkinkan. Lain kali mudah-mudahan. Ya. Oke Pak, nanti ini di-share ya Pak ya. Nanti tadi yang beberapa code-nya boleh di-share ya Pak ya ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba ya. Coba kalau seandainya nanti error, silakan tanya Pak Agus. Oke, nanti bisa di grup TA ya, di grup TA kalau ada pertanyaan silakan sana. Nanti mungkin kalau ada dari prodi di sana nanti akan forward ke Pak Agus nih, siapa tahu Pak Agusnya bisa bantu jawab ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah ya Pak Agus, ini waktunya juga sudah mepet. Terima kasih banyak Pak Agus. Boleh Pak Agus silakan. Bagus, boleh silakan.
ini aja karena sekedar ini aja penutup saja conclusionnya. Jadi tadi kita sudah melakukan sudah tahu teori tentang data crunching, kenapa dia penting. Kemudian kita juga sudah melakukan praktek pemrograman ya untuk data crunching ya atau data wrangling dengan pada beberapa data yang intinya adalah mengubah data yang berantakan menjadi data yang rapi ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa data wrangling atau data crunching ini sangat penting ya, karena ini kalau data analitik itu dianalogikan sebagai membangun sebuah skyscraper, sebuah gedung bertingkat yang sangat tinggi gitu. Data wrangling ini adalah jadi fondasinya ya. Walaupun kita perlu waktu yang banyak untuk membangun fondasi, tapi ini sangat penting. Nanti setelah jadi maka itu bisa memungkinkan gedung ini untuk bertahan beratusan tahun mungkin. Nah, seperti juga di data analytics, kalau kita melakukan data wranglingnya itu memang kita melakukan data wrangling dengan benar, maka nanti kita akan mudah untuk mendapatkan insight dari data, bahkan mungkin bisa instantly gitu ya. Bukan hanya mudah tapi langsung kelihatan gitu insight-nya dengan data wrangling ini. Tapi kalau kita men-skip data wrangling ini, nanti kita akan membayar mahal di belakang. Jadi data analitiknya jadi susah, jadi terblok karena datanya tidak konsisten, karena tidak secure, tidak berkualitas gitu ya. Nanti jadi tidak optimal data analytics-nya. Jadi itu tadi data wrangling itu fondasi dari data analytics. Kemudian penting ya. Masih putus-putus Pak, bagus. Teman-teman akan bertanya. Iya, keputus-putus lagi Pak Agus. Halo. Ya, sekarang aman Pak Agus. Ya, saya tunggu. Ya. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua dalam konteks TA teman-teman, ya, data wrangling ini dapat membantu teman-teman untuk menanyakan pertanyaan yang benar gitu ya. Dalam artian bahwa kita itu sebenarnya ketika punya data mentah itu kita sudah punya pertanyaan gitu ya. Terkadang pertanyaan yang salah gitu. Pertanyaan yang sebetulnya tidak bisa dilakukan gitu. Tapi ketika kita sudah melakukan data wrangling dengan benar, maka kita akan bisa melihat insight dari data, melihat hal-hal yang tadinya tidak terlihat gitu, sehingga kita bisa memiliki pertanyaan yang benar, memiliki use case yang benar, yang itu akan menjadi dasar dari riset kita gitu kan, menjadi riset question ya. Jadi kalau saya boleh merekomendasikan sih sebelum melakukan riset question itu sebaiknya melakukan data wrangling dulu. Jadi tidak nanti tidak menyesal di belakang sudah terlanjur melakukan memberikan riset question, ternyata karena belum melakukan data wrangling jadi baru ketahuan bahwa analisis yang kita propose itu ternyata tidak memungkinkan ya, karena kita tidak melakukan data wrangling. Jadi data wrangling ini memang perlu atau bahkan harus kita lakukan terhadap data kita. Ya saya kira itu materi workshop dari saya. Pak Agus, one more question. Pak Agus, one more question dari saya Pak Agus ini. Apakah ini kalau saya mau riset hanya di crunching atau wrangling ini possible nggak Pak? Saya risetnya di sini gitu, bukan di akhir ya, berarti ini di awal gitu ya, riset di sini. Memungkinkan nggak Pak Agus? Ya, bagus, terima kasih Pak Ari. Kalau menurut saya sih sangat mungkin itu dilakukan oleh banyak orang. Kita punya standar metode untuk penanganan missing value, untuk mengubah
mengubah data kategorial di nomor untuk beberapa berbagai preproses itu karena ada orang yang melakukan riset di situ kan. Karena mereka sudah berpikir ya, untuk metode paling baik untuk menghilang untuk menangani missing value tadi. Ada metode yang menurut mereka paling bagus itu kan hasil dari riset gitu. Ya. Dan saya kira riset ke sana itu masih terbuka ya, karena mungkin masih bisa kita optimalkan lagi untuk penanganan tadi preprocessing tadi. Ya. Bisa jadi topik TA berarti ini Pak. Bisa terkait ini ya. Oke. Ya. Kayak feature selection itu kan sebetulnya bagian dari betul. preprocessing ya. Di hilirnya berarti Pak ya. Kita ngomongin hulunya gitu ya. Hilir hulu. Kita lagi nggak ngomongin langsung implementasinya gitu ya ke machine learning dan sebagainya, tapi di situ sebenarnya data crunch ini sangat penting ya Pak ya, karena ini yang akan bisa meningkatkan performansi dari metode ya kan Pak ya, Pak Agus ya. Jadi bukan jadi kalau betul ini sangat berperan, karena kalau misalkan data wranglingnya itu jelek, saya yakin metode apapun yang akan digunakan itu hasilnya pasti jelek ya Pak Agus ya. Dan itu luar biasa sebenarnya. Preprocessing ini sangat penting ya bagi teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa gitu ya. Jadi bukan hanya kalian memilih metode ya, wah saya menggunakan metode yang ini yang sudah high level deep learning whatever ya. Tapi kalau datanya jelek sama saja. Kalau misalkan teman-teman bermain di tadi yang menggunakan data dan AI dan sebagainya, machine learning dan sebagainya, itu perlu diperhatikan ya. Kali ini very important ya, important part di machine learning ya. Perlu tadi ngelihat korelasi datanya ya Pak ya, itu belum ya Pak ya, itu ini baru benar-benar ini kita seleksi datanya gitu ya. Oh ini satu lagi ada pertanyaan nih Pak Agus, ini mohon maaf, ada Putri Esther, silakan Putri, bisa di open mic Putri. Halo Putri, ini terdengar? Ini masih mute. Oke. Halo Putri. Oh, kayaknya salah ya. Oke, nggak ada ya, Putri? Putri, halo? Halo? Nggak ada ya? Ada lagi mungkin pertanyaan? Last but not the least. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya Pak Agus ya. Tadi sudah berkenan sharing, ini luar biasa. Penelitian awal ini, preprocessing ini sangat-sangat luar biasa buat teman-teman. Dan ini sangat penting ya teman-teman, jadi jangan sampai ini dilupakan. Kenapa performansinya jelek? Teman-teman jangan lihat dulu, jangan-jangan metode saya salah. Bukan, lihat dulu datanya, data awalnya teman-teman ya, apakah sudah benar ya? Tadi apakah sudah bersih? Apakah sudah sudah sesuai dengan yang diinginkan ya? Misalkan apakah diinginkan kategorial atau numerik ya Pak Agus ya? Iya betul sekali. Oke, itu juga perlu diperhatikan. Oke, sekali lagi teman-teman terima kasih banyak. Tadi foto sudah ya, mau foto lagi teman? Sudah lah ya teman ya. Mungkin yang belum dapat foto besok ya, besok bangun pagi, bukan besok nanti ya, nanti siang ya. Nanti siang akan ada lagi di sesi 2 ya Pak Agus ya, sama Pak Isman ya. Nah itu ya ini di sesi kedua menarik lagi Pak. Nanti ada sesi mengenai troubleshooting tips and trick. Nah, itu ya teman-teman, kalau misalkan ada trouble, gimana nih tips dan triksnya ya. Nah, itu nanti siang jam 13 ya, jam 1. Nanti ditemenin sama hostnya, sama Pak Firman nih. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semua. Pak Agus, ya, izin saya tutup pertemuan meeting kali ini. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Semoga semua diberikan kesehatan ya, jangan sampai ini kesehatan menurun di saat-saat udah mengambil tugas akhir ya. Ini supaya cepat lulus 1 tahun dari proposal sampai TA lulus ya, dan sidang, dan semuanya dapat gelar sarjana dan semua langsung dapat kerja ya Pak ya. Kalau mau kuliah tambah lagi boleh, nanti S2 gitu. Nanti sama saya juga boleh. Oke, baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat pagi semuanya. Selamat beristirahat.